Enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi, lebih baik kita pertama, di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu ya. Semoga semuanya sudah mandi, sudah rapi, dan kita siap untuk beribadah. Nah, kita mulai yuk. Kita mau nyanyi bersama-sama, mau memuji Tuhan, menggerakkan badan kita. Yuk, kita bangkit bersama, kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sudah tambah semangat belum? Nah, kita sekarang mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati, menjaga, memelihara hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menjadi sahabat yang senantiasa setia bagi kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Ayo yang belum siapkan Alkitabnya, yuk segera diambil Alkitabnya. Kak Faiz tunggu ya. Ambil Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Ayat ganjil itu dibaca oleh adik-adik. Ayat genap dibaca oleh Kak Faiz. Nanti di ayat 31 kita baca sama-sama ya. Oke. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat tentang kisah penciptaan? Kita lihat yuk. Hari pertama Tuhan ciptakan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Nah, oke, sudah ingat lagi nih apa saja yang Tuhan ciptakan selama 6 hari. Hari ini kita akan fokus untuk membahas, untuk mendengar cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Nah, untuk menolong kita memahami firman Tuhan hari ini, Kak Faiz punya satu video. Selamat menyaksikan ya. Ada seorang tukang air yang memiliki 2 buah tempayan besar. Masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan. Tempayan itu dibawa menyilang pada bahunya, dan setiap hari tukang air tersebut menggunakan 2 tempayan tersebut untuk mengambil air. Satu dari tempayan itu retak, sedangkan tempayan yang satunya lagi tidak. Jika tempayan yang tidak retak mampu membawa air penuh, berbeda dengan tempayan yang retak. Ia hanya mampu membawa setengah tempayan saja. Hal ini terjadi bertahun-tahun. Setiap hari, si tukang air mengambil air dan membawanya pulang ke rumahnya, hanya berisi 1,5 tempayan air saja. Tempayan yang tidak retak merasa bangga akan prestasinya, karena dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna. Tetapi tempayan retak yang malang itu merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya. Ia merasa sedih karena ia tidak dapat memberikan yang terbaik seperti yang temannya lakukan. Setelah bertahun-tahun, ia merasa tertekan oleh kegagalan pahit ini. Tempayan retak itu pun berkata kepada si tukang air, "Tuan, aku sungguh malu pada diriku, dan aku ingin meminta maaf kepadamu." "Kenapa?" tanya si tukang air. "Kenapa kamu merasa malu?" "Karena saya hanya mampu membawa setengah porsi air dari yang seharusnya dapat saya lakukan. Karena adanya retakan pada diri saya. Tubuhku yang retak ini membuatmu rugi," kata tempayan itu. Si tukang air merasa kasihan pada si tempayan retak dan dalam belas kasihannya ia berkata, "Besok aku akan menunjukkanmu bunga-bunga indah di sepanjang jalan yang kita lalui." Ternyata benar. Ketika mereka naik ke bukit, si tempayan retak memperhatikan dan baru saja menyadari bahwa ada bunga-bunga indah di sepanjang sisi jalan, dan itu membuatnya sedikit terhibur. Pada akhir perjalanan ia kembali sedih karena separuh air yang dibawanya telah bocor, dan kembali tempayan retak itu pun meminta maaf kepada si tukang air atas kegagalannya. Lalu tukang air tersebut berkata kepada tempayan itu, "Apakah kamu memperhatikan bunga-bunga di sepanjang jalan ketika kita melewati perbukitan tadi? Bunga-bunga tadi yang ada di sisi jalan, semuanya itu bisa ada di sana karena
air yang selalu tumpah dari tempayan milikmu. Itu karena kamu tidak menyadari bahwa kekuranganmu justru telah membuat benih-benih bunga di sepanjang jalan menjadi bertumbuh dengan baik. Tanpa kamu sebagaimana kamu ada, tentu aku tidak akan dapat menghias rumahku seindah sekarang. Nah, teman-teman, setiap dari kita memiliki cacat dan kekurangan kita sendiri. Kita semua adalah tempayan retak. Namun jika kita mau, Tuhan akan menggunakan kekurangan kita untuk menghiasnya. Di mata Tuhan yang bijaksana, tidak ada yang terbuang percuma. Jangan takut akan kekuranganmu. Kenali kelemahanmu dan kamu pun akan menjadi sarana keindahan Tuhan. Ketahuilah di dalam kelemahan kita menemukan kekuatan kita. Nah, gimana adik-adik? Paham tidak videonya tadi? Jadi, hari ini kita belajar melalui cerita si tempayan retak. Jadi, kalau kita lihat tadi, ada satu tukang air, dia punya dua tempayan. Yang satunya tempayannya bagus, yang satunya tempayannya itu retak. Ternyata si tempayan retak ini membuat si tukang air setiap hari tidak bisa mengangkat dengan berisi dua tempayan yang penuh. Karena tiap kali si tukang air itu membawa air, sebagian air dari tempayan yang retak itu akan tumpah di sepanjang perjalanan. Sehingga ketika sampai di tempat, waktu dilihat hanya ada 1,5 isi tempayan tersebut. Nah, ternyata tempayan yang retak itu membuat si tempayan tadi itu bersedih. Dia merasa dia tidak seperti sesempurna temannya. Dia merasa karena dia retak, dia tidak berfungsi dengan maksimal. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dia minta maaf kepada si tukang air. Tuhan, maafkan aku ya, karena aku tidak berhasil membawa air penuh seperti yang temanku lakukan. Aku retak, aku jelek, aku tidak baik. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang mau dikatakan oleh cerita ini? Adik-adik, coba perhatikan. Kadang-kadang kita seperti tempayan retak tadi. Kita tahu bahwa kita punya banyak sekali kelemahan. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang rambutnya keriting. Ada yang Tuhan ciptakan seperti ini, rambutnya lurus. Tapi apakah yang rambut lurus itu tidak baik? Atau apakah yang rambut keriting itu tidak baik? Enggak kan? Semuanya baik. Ada yang Tuhan ciptakan dengan badan yang tinggi. Tapi ada juga yang Tuhan ciptakan badannya pendek. Sama baiknya. Ada yang Tuhan ciptakan dengan hidung yang mancung. Ada juga yang Tuhan ciptakan dengan hidung yang pesek. Semuanya baik. Oke, Kak Faiz ajak kita untuk baca kembali Kejadian 1 ayat 31. Apa kata firman Tuhan di sana? Tuhan menciptakan semuanya sungguh amat baik. Jadi, kita ini adik-adik diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik. Kita yang punya rambut keriting, kita yang punya rambut lurus, kita yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, kita yang tinggi, kita yang pendek, kita yang mungkin pintar matematika, tapi ada lagi yang pintar musik, ada yang jago lari, tapi ada juga yang pintar berenang. Dengan semuanya itu, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, tapi ingat, Tuhan ciptakan kita sungguh amat baik. Karena itu, boleh nggak sih kita mengejek orang lain? Boleh nggak sih kita bullying orang lain? Kalau menurut firman Tuhan nih, kalau Tuhan ciptakan semuanya sungguh amat baik, maka yang harus kita lakukan adalah kita pun harus menghargai orang lain. Kita harus menghargai diri sendiri,
kita juga harus menghargai orang lain. Nah, adik-adik, Kak Faiz punya 3 tips nih. Bagaimana cara untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. 1. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Coba adik-adik lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita akan kagum betapa Tuhan itu hebat sekali ketika menciptakan kita. Kedua, yuk jaga, rawat tubuh kita dengan baik. Cuci tangan yang bersih, mandi, keramas, ganti pakaian, jaga diri dengan baik adalah salah satu cara untuk kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita. Yang ketiga, hormati orang lain. Hargai teman-temanmu seperti apapun dia. Karena semua kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik. Aku, kamu adalah ciptaan Tuhan. Dan semua kita ciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik. Oke adik-adik, itu kita mau tutup ibadah kita kali ini, kita mau nyanyi sama-sama. Yuk, mari saja kita untuk bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Yesus sangat mengasihi kita, mengasihiku dan kamu. Seperti apapun adanya kita, ingat Tuhan ciptakan kita sungguh amat baik. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menciptakan kami dengan sungguh amat baik. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali tidak percaya diri, kami seringkali mengejek teman-teman kami. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami mau menyayangi diri kami, menyayangi orang lain, siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami, karena kami tahu kami semua adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.